Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna siang ini insyaallah memasuki pembahasan nama Allah yang ke-10 pada halaman 42, yaitu nama Allah Al-Qayyum. Kalau di antara ibu ada yang hafal sifat 20, wujud, qidam gitu kan, maka di antara sifat 20 itu terdapat qiyamuhu binafsi. Qiyamuhu binafsi. Di dalam Asmaul Husna, qiyamuhu binafsi adalah Al-Qayyum. Tetapi Al-Qayyum tentu lebih baik daripada qiyamuhu binafsi, seperti nanti akan kita sampaikan insyaallah ta'ala. Al-Quranul Karim menyebutkan Al-Qayyum sebanyak 3 kali. Yang pertama di dalam satu ayat yang paling mulia dalam Al-Quran, yaitu ayatul kursi. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang kedua, Al-Qayyum disebutkan Al-Quran pada ayat yang kedua dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Dan yang ketiga ini dia, pada ayat yang ke-111 dalam surat Taha, Allah berfirman, Allahu la wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Dan tunduklah semua muka kepada yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Jadi inilah 3 Asmaul Husna Al-Qayyum di dalam hadis. Jemaah sekalian yang saya hormati, dalam Al-Quran maksud saya. Adapun dalam hadis, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seseorang berdoa. Lalu di dalam doa tersebut, laki-laki itu berkata, Allahumma inni as'aluka bi'annaka antallah la ilaha illa inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Doa ini sudah berlalu pada Asmaul Husna yang sebelumnya, yaitu Al-Hayy. Jadi laki-laki tadi membuka dan mengawali doanya seperti itu. Allahumma inni as'aluka bi'annaka antallah la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Mendengarkan laki-laki tadi mengantarkan doa dengan menyebutkan sejumlah nama-nama Allah. Salah satunya Hayyun Qayyum.
Nabi kita bersabda, laqad sa'ala Allah bismihil a'zam. Orang ini telah meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama yang agung. Alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Siapapun yang meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama yang agung, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Nah, ternyata di antara nama Allah yang disebutkan laki-laki tadi dalam doa adalah Hayyun Qayyum. Nah, sehingga sebagian ulama kita berpendapat gabungan Hayyun dan Qayyum adalah Ismul A'zam. Yang dimaksud dengan Ismul A'zam, nama teragung di antara Asmaul Husna. Jadi nama-nama Allah semuanya dinamakan Asmaul Husna. Tapi ada beberapa nama di dalam Asmaul Husna tersebut yang disebut dengan Ismul A'zam. Yaitu nama teragung dari semua nama yang agung. Salah satunya adalah Hayyun Qayyum digabung. Kalau Hayyun saja bukan. Kalau Qayyum saja bukan. Tapi begitu Hayyun Qayyum digabung, maka dinamakan dengan Ismul A'zam. Nanti akan kita jelaskan apa yang terjadi dan apa rahasia penggabungan antara Hayyun dan Qayyum. Jemaah sekalian, Hayyun Qayyum sebuah nama Allah yang juga akrab dengan kita semua. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita zikir istighfar. Astaghfirullah, alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah, alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam riwayat lain ada tambahan al-azim. Astaghfirullah al-azim, alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dua-duanya betul. Astaghfirullah, alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini betul. Ataupun astaghfirullah al-azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang menarik jamaah sekalian, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang satu kali saja mengucapkan istighfar yang mengandung Hayyun Qayyum, yaitu astaghfirullah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Satu kali Anda membacakannya, kata Nabi sallam, ghufirat dzunubuhu wa in kana qad farra minaz zahab. Dosa-dosanya yang berlalu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, meskipun di dalam dosa tersebut terdapat dosa melarikan diri dari medan pertempuran. Seandainya ada pertempuran antara kaum muslimin dengan non-muslim, tiba-tiba salah seorang prajurit kaum muslimin melarikan diri. Apa yang terjadi? Ini akan mengurangi jumlah pasukan. Nomor dua, bahwa ada yang melarikan diri akan memancing yang lain untuk melarikan diri juga. Maka melarikan diri dari medan pertempuran hukumnya dosa, bukan dosa kecil tetapi dosa besar. Tapi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya di antara dosa masa lalu adalah dosa melarikan diri dari medan pertempuran, alias dosa besar, akan diampuni oleh Allah apabila seorang mengucapkan istighfar yang mengandung Hayyun Qayyum. Nah, ini satu keagungan yang luar biasa. La astaghfirullah, alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kapanpun terbayang dosa masa lalu, segera ucapkan istighfar yang mengandung Hayyun Qayyum. Ya, dosa masa lalu misalnya kita pernah
bertengkar, atau bahkan kita pernah cakar-cakaran dengan seseorang, itu memang sudah berlalu. Tapi catatannya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dosa itu pada akhirnya akan menjadi penyesalan yang menyiksa. Maka dosa apapun yang datang dalam bayangan Anda, segera sebutkan istighfar yang mengandung Hayyun Qayyum ini. Astaghfirullah atau Astaghfirullahal Azim alladzi la ilaha illahu al-Hayyul Qayyum wa atubu ilaih. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, mari kita lihat apa arti dari Al-Qayyum. Arti Al-Qayyum dalam buku ini dikutip dari terjemahan Departemen Agama. Al-Qayyum artinya yang maha mengurus. Kadang-kadang diartikan dengan Al-Qayyum yang maha menjaga. Yang maha mengurus atau maha menjaga. Tentu mengurus dan menjaga meskipun berbeda, tetapi tidak berbeda jauh. Ya, kita menjaga, maka kita mengurus berarti kita pun menjaga. Pengertian ini tentu tidak salah, meskipun belum mewakili arti Al-Qayyum yang sesungguhnya. Karena Al-Qayyum memiliki dua arti. Yang pertama adalah Qaimun bidzatihi, dan yang kedua adalah Qayyumun bighairi. Qayyum arti yang pertama adalah yang maha berdiri sendiri. Lalu makna yang kedua adalah yang maha menegakkan dan maha mengurus yang lain. Itulah dua arti Al-Qayyum. Yang maha berdiri sendiri dan maha mengurus dan menjaga seluruh ciptaannya. Dalam satu rumah tangga ada kepala rumah tangga, yaitu suami bagi istri dan ayah bagi anak-anak. Dalam bahasa Arab, kepala rumah tangga ini dinamakan dengan qayyim. Dinamakan dengan qayyim. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab atas segala kebutuhan rumah tangga. Maka dia dinamakan qayyim. Tapi tentu kepala rumah tangga ini tidak berdiri sendiri menegakkan segala tanggung jawab rumah tangga. Dia membutuhkan banyak orang. Misalnya ketika anggota keluarga ada yang sakit, sang penanggung jawab rumah tangga ini butuh seorang dokter. Misalnya ketika anak-anak ingin bersekolah, maka pimpinan rumah tangga membutuhkan seorang guru. Jadi pimpinan rumah tangga bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan rumah tangga. Tetapi di dalam tanggung jawab itu, beliau pun membutuhkan tenaga-tenaga lain. Ya kan? Maka dinamakan qayyim dan tidak dinamakan qayyum. Kenapa? Qayyim artinya dia bertanggung jawab terhadap semua kebutuhan. Tapi dia masih membutuhkan adanya orang lain yang membantu. Maka dia dinamakan qayyim, tidak dinamakan qayyum. Adapun Allah Azza wa Jalla, Allah menegakkan segala kebutuhan manusia. Semua kebutuhan di langit, semua kebutuhan di bumi, Allah bertanggung jawab. Dan di dalam tanggung jawabnya Allah tidak membutuhkan siapa-siapa. Misalnya ketika Allah ingin memberikan uang, apakah Allah membutuhkan bantuan dari pihak ketiga? Ketika Allah ingin memberikan kesehatan, apakah Allah membutuhkan bantuan dari pihak ketiga bernama dokter? Jawabannya tidak. Maka Allah mengurus, Allah bertanggung jawab. Dan dalam mengurus dan bertanggung jawab, Allah tidak membutuhkan siapa-siapa. Ini yang dinamakan dengan qayyum. Misalnya Anda memimpin satu sekolah. Anda yang menentukan sekolah ini segala-galanya. Dalam bahasa Arab, pemimpin sekolah dinamakan dengan qayyim. Misalnya, ini qayyimul madrasah. Tapi walaupun Anda memimpin sekolah, Anda dinamakan qayyim. Apakah Anda mandiri atau Anda membutuhkan dukungan lain? Anda tentu membutuhkan dukungan lain. Bahwa Anda membutuhkan dukungan lain, maka Anda dinamakan qayyim.
Seandainya Anda tidak membutuhkan siapapun, Anda dinamakan dengan qayyum. Dulu di Syam ada sebuah sekolah, ya, dipimpin oleh seorang pimpinan namanya Abu Bakar. Nah, pimpinan sekolah ini ada sekolah namanya Al-Jauziyah. Sekolah Al-Jauziyah ini dipimpin oleh seorang pemimpin. Nah, pemimpin sekolah ini dinamakan Qayyimul Jauziyah. Al-Jauziyah nama sekolahnya, pemimpinnya dinamakan dengan Qayyim. Lalu anak dari pemimpin sekolah ini dia punya anak seorang ulama besar, dinamakan dengan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Tulisan-tulisan beliau sangat luar biasa. Ya. Jadi intinya bapak beliau kepala sekolah yang bernama Al-Jauzi. Maka bapaknya dinamakan Qayyim Al-Jauziyah. Dan dia sebagai anak dinamakan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi itu bukan nama asli. Itu nama julukan. Ya. Karena bapaknya adalah kepala sekolah, namanya Qayyim. Sekolahnya Al-Jauziyah. Maka anak sang kepala sekolah dinamakan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, jamaah sekalian, beliau punya sejarah asmara, anggaplah sebuah tragedi ya. Masalahnya begini. Ada seorang ulama besar namanya Imam Al-Mizzi. Imam Al-Mizzi memiliki seorang putri. Dan banyak para penuntut ilmu yang berlomba bisa menikahi putri Imam Al-Mizzi. Termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah, salah satu penuntut ilmu atau ulama yang ingin sekali menikah dengan putrinya Imam Al-Mizzi. Tetapi qadarullah, Imam Al-Mizzi ternyata menikahkan putrinya kepada muridnya Ibnu Qayyim. Justru sang guru tidak, muridnya malah yang dipilih, yaitu Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir ini masih muridnya Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Qayyim ini berguru kepada Imam Al-Mizzi. Nah, Imam Al-Mizzi punya seorang putri. Ibnu Qayyim sangat tertarik dengan putri gurunya. Tapi malah oleh gurunya, sang putri dinikahkan dengan muridnya. Bagaimanapun, Ibnu Qayyim seorang ulama, tapi dia juga manusia. Maka dari sinilah terjadi perubahan yang dahsyat dalam catatan-catatan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Apa yang berubah? Bahasa-bahasa beliau tentang cinta sangat luar biasa. Oleh sebab itu, ulama kita mengatakan dia patah hati, tapi patah hati itu dituangkan dalam tulisan yang sangat indah tentang cinta. Maka ibu sekalian, kalau ingin melihat catatan-catatan beliau tentang cinta, yang paling menonjol adalah kitab Raudhatul Muhibbin, Taman Para Pecinta. Bagaimana beliau menggambarkan keindahan surga, bagaimana beliau menggambarkan kehidupan surga, menggambarkan bidadari dan selanjutnya. Mungkin di kalangan ulama tidak ada catatan cinta setajam catatan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada satu lagi, yaitu Imam Ibnu Hazm. Beliau juga punya catatan cinta yang sangat tajam dalam buku beliau yang berjudul Tauqul Hamam. Tauqul Hamam. Tapi Ibnu Qayyim masih jauh lebih baik. Buku tadi bolehlah dibeli itu ya, dibaca, yaitu Taman Para Pecinta. Taman Para Pecinta ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi maksudnya adalah seorang yang bertanggung jawab dinamakan dengan Qayyim. Tapi kalau dia sudah tidak butuh siapa-siapa lagi dalam tanggung jawab, dinamakan Qayyum. Dan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu tadi Qayyum memiliki dua arti. Yang pertama, Al-Qayyum maha berdiri sendiri.
Makna Al-Qayyum yang kedua, Allah maha menjaga dan maha mengurus. Ibu sekalian coba renungkan kedua makna ini. Bahwa Allah maha mandiri, maha berdiri sendiri. Yang kedua, Allah maha mengurus dan menjaga seluruh ciptaannya. Bahwa Allah menjaga seluruh ciptaannya tanpa Allah membutuhkan siapapun. Allah nggak membutuhkan siapapun dalam mengurus, dalam menjaga semua ciptaannya. Karena Allah Qayyum artinya maha berdiri sendiri. Qayyum artinya Allah maha menjaga. Baiklah, di sini penulis mengutip ayat 111 dalam surat Thaha. Allah berfirman, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan tertunduklah semua wajah di hadapan Al-Hayyul Qayyum yang maha hidup lagi maha mengurus segala makhluknya. Ayat ini berbicara tentang pertemuan pertama manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Saat ini Anda lihat ada orang yang mendongakkan wajah karena jabatan tinggi. Ada juga orang yang mendongakkan wajah karena uang yang banyak. Ada juga yang mendongakkan wajah karena kekuatan. Tetapi sampai di depan Allah, pertama kali bertemu dengan Allah pada hari kiamat, inilah yang terjadi. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Pada hari itu enggak satu pun wajah yang bisa mengangkat. Semua wajah tertunduk. Anda lihat di televisi, begitu misalnya polisi menangkap tersangka kejahatan. Bagaimana pelaku tersangka kejahatan itu di depan media? Mereka menundukkan kepala, menundukkan wajah. Tidak ada kemampuan untuk menegakkan wajah itu sama sekali. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, seperti itulah keadaan semua manusia pertama kali bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Dan akan tertunduklah semua jiwa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat lain Allah berfirman, Yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada saat nanti kalian berhadapan dengan Allah, la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sebesar debu pun masa lalu kalian yang tersembunyi bagi Allah. Saatnya berhadapan dengan Allah begini, Allah lihat Anda dan Allah tahu semua masa lalu. Semua masa lalu Allah tahu. Kita sudah banyak lupa dengan masa lalu kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala satu pun tak ada yang dilupakan oleh Allah. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Rabb kalian tidak pernah lupa. Baik, kita lanjutkan. Penulis berkata, Al-Qayyum berarti yang maha mengurus dan maha menjaga bagi selainnya. Sempurna kepengurusannya dan agung sifat-sifatnya. Dia tidak membutuhkan seluruh makhluk ciptaannya. Dialah yang menguasai seluruh antara langit, seluruh aturan langit, bumi, dan seluruh ciptaannya. Ini catatan penulis. Jadi Al-Qayyum bahwa Allah maha mengurus seluruh ciptaannya. Di langit, di bumi, di lautan, Allah urus segalanya. Itulah Al-Qayyum, Allah mengurus. Dan Allah mengurus dengan kemahamandirian. Artinya Allah mengurus kita tanpa dibantu siapapun. Ibu kita mengurus kita dibantu oleh banyak tenaga. Kita pun mengurus anak-anak kita dibantu oleh banyak tenaga. Tetapi Allah di dalam mengurus seluruh ciptaannya maha mandiri. Tidak dibantu siapapun. Dan agung sifat-sifat Allah. Allah mengurus kita dengan sifat-sifatnya yang agung. Maksudnya Allah mengurus kita dengan kasih sayangnya yang agung. Allah mengurus kita dengan Al-Latif, kelembutannya yang agung. Allah mengurus kita dengan ilmunya yang agung.
semua manusia yang mengurus kita tidak dengan sifat yang agung. Ibu kita mengurus kita dengan kasih sayang yang terbatas. Ayah kita menyekolahkan kita dengan kemampuan yang terbatas. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurus manusia dengan sifat-sifatnya yang agung. Allah mengurus Anda dengan kasih sayangnya yang tiada batas. Allah mengurus Anda dengan kekayaannya yang tiada batas. Allah mengurus Anda dengan kekuatan yang tiada terkalahkan. Jadi Allah mengurus Anda dengan sifat-sifatnya yang agung. Coba Anda pikirkan, kalau Anda diurus oleh seorang yang sifatnya terbatas, tentu urusan-urusan Anda akan banyak yang terbengkalai. Karena Anda diurus oleh seseorang yang memiliki keterbatasan. Tetapi Allah Azza wa Jalla menangani segala urusan kita dengan segala kesempurnaan. Makanya tidak ada urusan manusia yang diserahkan kepada Allah lalu kemudian tersia-siakan. Makanya Mas sekalian, kalau Anda merasakan ada satu urusan begitu berat, begitu rumit, kembalikan kepada yang Maha mengurus, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kita dan semua orang hanya mampu mengurus dengan segala keterbatasan. Tetapi Allah Al-Qayyum Maha mengurus dengan segala sifat-sifatnya yang agung. Sifat agung artinya sifat-sifat yang tiada batas. Kekayaannya tiada batas, kekuatannya tiada batas, kasih sayangnya tiada batas. Baik. Dia tidak membutuhkan seluruh makhluk ciptaannya. Ini camkan baik-baik, Allah tidak butuh apa-apa dari manusia. Zikir kita yang membutuhkannya, bukan Allah. Kita salat, kita yang membutuhkan salat ini bukan Allah. Jadi Allah memerintahkan kita ibadah bukan karena Allah membutuhkannya, tapi karena kitalah yang membutuhkannya. Analogi sederhananya begini. Anak kecil kita yang sedang gangguan kesehatan, tentu kita suruh untuk minum obat. Kita suruh minum obat bukan karena kita yang butuh obat, karena anak inilah yang sesungguhnya membutuhkan obat. Nah, dan Allah lebih dari itu, maha tinggi dari itu. Allah suruh kita salat, Allah perintahkan kita berzakat, Allah haruskan kita untuk berzikir. Semua ini kembali kepada kita. Dan Allah tidak diuntungkan dengan satupun kebaikan-kebaikan kita. Allah berfirman, In ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat baik, semua kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Wa in asa'tum falaha. Dan kalau kalian melakukan satu kejahatan, kejahatan itu pun akan kembali kepada kalian. Nah, jadi Allah memerintahkan kita dengan berbagai aturan, bukan untuk keuntungan Allah, tapi untuk keuntungan kita sendiri. Adapun Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan seluruh ciptaannya. Presiden itu membutuhkan rakyat. Nggak ada rakyat, nggak ada presiden. Rakyat berontak berhenti jadi presiden. Jadi betapapun presiden kita katakan orang terkuat nomor satu, tapi kekuatan seorang presiden datang dari ketaatan rakyatnya. Adapun kekuatan Allah, apakah kekuatan Allah karena ketaatan manusia? Sehingga ketika manusia tidak lagi taat, maka Allah akan menjadi lemah? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala Qayyum, tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Imam Izz bin Abdissalam, beliau berkata, apabila engkau ingin melihat keesaan Allah, maka lihatlah Al-Qayyum. Karena Al-Qayyum berarti Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Dan inilah salah satu hakikat dari keesaan. Saya ulangi, di antara hakikat kemahaesaan bahwa Allah tidak membutuhkan apapun
dan siapapun. Saya membutuhkan banyak hal, maka saya tidak dinamakan Esa. Karena yang masih membutuhkan tidak dinamakan Esa. Adapun Allah Al-Qayyum tidak membutuhkan siapapun, itulah hakikat dari kemahaesaan Allah. Demikian disampaikan Imam Al-Iz bin Abdus Salam. Dialah yang menguasai seluruh aturan langit, bumi, dan ciptaannya. Allah yang maha menguasai seluruh aturan. Allah yang maha menguasai seluruh aturan. Jemaah sekalian, ketika Allah mencipta benda ataupun materi ataupun makhluk, Allah juga menciptakan aturan. Misalnya ketika Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan aturan untuk matahari. Terbitlah di pagi hari, terbenamlah di sore hari. Ketika Allah menciptakan bulan, Allah pun berikan aturan kepada bulan. Terbitlah misalnya di awal bulan, dan sempurnalah di tengah bulan, dan mengecillah di akhir bulan. Jadi Allah menciptakan segala-galanya, dan Allah siapkan aturan untuk segala ciptaan-ciptaannya. Dan Allah menguasai aturan itu. Misalnya ketika Samuel atau Syam'un, beliau adalah murid Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau berjihad menaklukkan Baitul Maqdis yang dikuasai oleh orang Romawi saat itu. Berlangsunglah jihad. Seandainya jihad ini terus berlangsung, niscaya kekuatan mereka akan menang, mengusir kekuatan bangsa Romawi. Tapi qadarullah, saat itu matahari akan terbenam. Yang artinya jihad harus segera selesai. Dan kalau jihad ini selesai disebabkan karena malam, diulang lagi besok, artinya besok pasukan lawan akan istirahat. Dan mereka akan kembali kuat. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu berdoa kepada Allah. Beliau mengatakan, wahai matahari, engkau diperintahkan oleh Allah untuk tenggelam. Dan aku pun diperintahkan oleh Allah untuk berjihad melepaskan Masjidil Aqsa ini. Kau diperintah, aku pun diperintah. Beliau mengatakan, tundalah tenggelam sampai jihad ini selesai. Allah Azza wa Jalla maha mendengar dan Allah yang maha menguasai seluruh aturan. Maka Allah menunda matahari itu terbenam sampai selesai jihad itu dengan kemenangan di tangan mereka. Begitu jihad selesai, kemenangan di tangan mereka, Romawi pun meninggalkan Baitul Maqdis. Saat itu matahari baru tenggelam. Apa maksudnya? Allah menguasai segala aturan. Api, Allah yang menciptakan api. Aturan Allah untuk api membakar. Tapi ketika Nabi Ibrahim dibuang ke dalam api, justru Nabi Ibrahim alaihissalam kedinginan. Apa yang terjadi? Allah mengubah aturan api. Api aturan dasarnya membakar, tapi tiba-tiba Allah ubah. Wahai api, jadilah dingin. Makanya sekali lagi Allah menciptakan segala-galanya dan Allah pun menguasai aturannya. Allah ciptakan matahari dan Allah kuasai aturannya. Ibu yang saya hormati, makanya kita diajarkan zikir pagi dan zikir petang. Karena zikir pagi dan zikir petang berlangsung di waktu di mana Anda melihat kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Selesai Anda salat subuh, Anda berzikir, terus-menerus menyebutkan nama Allah, perlahan-lahan Anda akan melihat bagaimana gelap ini hilang dan bagaimana terang itu datang. Kekuasaan Allah di depan Anda sambil Anda menyebutkan nama Allah Azza wa Jalla. Begitupun dengan zikir sore. Anda terus-menerus berzikir sambil Anda melihat sebuah kekuasaan yang luar biasa. Bagaimana terang ini tenggelam dan bagaimana gelap itu datang menyelimuti.
Jemaah sekalian, siapa di balik keajaiban ini? Di pagi hari, malam hilang, datanglah terang. Siapa di balik keajaiban ini? Di sore hari, terang hilang dan datanglah gelap. Di depan kita keajaiban ini sedang berlangsung sambil kita menyebutkan nama Allah dalam zikir pagi dan zikir dalam zikir petang. Baiklah jemaah sekalian, kita lanjutkan lagi. Berikutnya di antara bukti penjagaannya bahwa dia tidak tidur sebab hanya dia saja yang tidak mengantuk. Maka dalam Ayatul Kursi bersamaan dengan Al-Qayyum terdapat kalimat yang berbunyi la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Apa perbedaan sinatun, ngantuk, dengan naum, tidur? Kata ulama-ulama kita, sinatun, ngantuk, adalah tidurnya kepala. Adapun naum, tidur adalah tidurnya hati. Maka kalau orang baru tertunduk begini, itu baru kepalanya yang tidur. Hatinya belum tidur, sehingga pembicaraan masih terdengar sepatah dua kata. Tetapi jemaah sekalian, kalau naum itu hatinya sudah tidur. Sehingga Anda mau bicara 3 triliun pun dia udah nggak dengar lagi sudah. Jadi itulah perbedaan antara sinatun dan naum. Allah Subhanahu wa taala Hayyun Qayyum. Hayyun maha hidup, Qayyum maha mengurus dan menjaga. Setelah itu Allah berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Tidak ngantuk dan tidak tidur dalam ayat ini kembali kepada Hayyun dan Qayyum. Dalam arti Allah maha hidup. Seperti apa hidupnya Allah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidur, Allah hidup tanpa ngantuk dan tanpa tidur. Baik, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum, maha menjaga atau maha mengurus. Bagaimana Allah menjaga? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah menjaga tanpa Allah ngantuk, tanpa Allah tidur. Ibu kita menjaga kita, tapi dia masih ngantuk. Dia pun masih tidur. Dan kita nggak sepenuhnya aman kalau dia sudah ngantuk, kalau dia udah tidur, kita udah nggak dijaga lagi. Tetapi Allah Azza wa Jalla menjaga dan mengurus. Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah tidur saat mengurus segala ciptaannya. Nah, dari sini kita dapat melihat betapa sempurnanya Allah menjaga dan mengurus karena Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Penulis berkata penggandengan Al-Qayyum dan Al-Hayyu dalam Al-Quran menunjukkan adanya kesempurnaan dan keabadian. Maka Al-Hayyu mencakup seluruh sifat zatiyah dan Al-Qayyum mencakup seluruh sifat fi'liyah. Ini apa maksudnya? Allah itu Al-Hayyu dan Allah itu Al-Qayyum. Al-Hayyu maha hidup, Al-Qayyum maha menjaga atau maha mengurus. Penulis mengatakan, semua sifat-sifat Allah kembali kepada Hayyun. Hayyun maha hidup, makanya Allah mendengar. Hayyun maha hidup, maka Allah maha melihat. Hayyun maha hidup, maka Allah maha kuat. Jadi semua sifat-sifat Allah kembali kepada Hayyun. Faham sampai di sini? Sifat Allah menyayangi. Kenapa Allah menyayangi? Karena Allah hidup. Di antara sifat Allah bahwa Allah maha melihat. Kenapa Allah maha melihat? Karena Allah Hayyun maha hidup. Jadi semua sifat-sifat Allah kembali kepada Hayyun. Baik. Dan semua perbuatan-perbuatan Allah kembali kepada Qayyum. Qayyum artinya Allah maha mengurus.
atau Allah Maha menjaga, maka semua perbuatan-perbuatan Allah kepada Qayyum yaitu mengurus. Kenapa Allah memberikan rezeki? Karena Allah Qayyum menjaga. Kenapa Allah memberikan kesehatan? Karena Allah Qayyum Maha menjaga. Kenapa Allah menolong? Karena Allah Qayyum Maha menjaga dan Maha mengurus. Jadi, semua sifat-sifat Allah kembali kepada Hayyun, dan semua perbuatan-perbuatan Allah kembali kepada Qayyum. Inilah rahasia kenapa gabungan Hayyun dan Qayyum dinamakan dengan Ismul A'zam. Dinamakan dengan Ismul A'zam, yang artinya nama teragung. Kenapa nama teragung? Karena gabungan Hayyun dan Qayyum mencakup segala-galanya. Semua sifat-sifat Allah kembali kepada Hayyun, dan semua perbuatan-perbuatan Allah kembali kepada Qayyum. Allah terbitkan matahari. Perbuatan Allah bukan? Karena Allah Qayyum menjaga dan mengurus. Allah turunkan hujan. Kenapa? Karena Allah Qayyum. Karena Allah Maha menjaga dan Maha mengurus. Allah tiupkan angin. Kenapa? Karena Allah Qayyum Maha menjaga dan Maha mengurus. Jadi, semua perbuatan Allah kembali kepada Qayyum. Dan semua sifat-sifat Allah kembali kepada Hayyun. Jadi, semua sifat, semua perbuatan kembali kepada Hayyun dan Qayyum. Makanya apabila di dalam doa, Anda menyebutkan, Ya Hayyu Ya Qayyum, seakan-akan Anda telah memanggil Allah dengan segala sifatnya. Seakan-akan Anda telah memanggil Allah dengan segala perbuatan-perbuatannya. Perbuatan Allah tentu sangat banyak. Wahai Allah, Engkaulah yang telah menghidupkan. Engkau yang mematikan. Engkau yang menumbuhkan tanam-tanaman. Engkau yang mengubah siang jadi malam. Malam menjadi siang. Engkaulah yang menerbitkan mata. Ini semua perbuatan Allah. Anda nggak bisa hitung perbuatan itu. Tapi Anda punya satu kata yang merangkum dan mencakup semua perbuatan Allah. Apa itu? Qayyum. Qayyum. Saya ulangi. Perbuatan Allah sangat banyak. Dia menerbitkan matahari. Dia melepaskan kesulitan. Dia membantu orang yang sedang galau. Dia memberi kecukupan bagi orang yang sedang butuh. Jadi perbuatan Allah ini sangat banyak. Kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tetapi semua perbuatan Allah ini terangkum di dalam satu kata, yaitu Qayyum. Sifat Allah berapa sifat Allah? Sifat Allah sangat banyak. Dia Maha menyayangi, Dia Maha lembut, Dia Maha pengampun, Dia Maha melihat, Dia Maha mendengar. Sifat itu semuanya sangat banyak. Tetapi berapapun sifat Allah terangkum di dalam satu kata, yaitu Hayyun. Kenapa? Allah hidup, makanya Allah memiliki semua sifat. Allah Qayyum Maha mengurus, Maha menjaga, maka Allah melakukan sejumlah perbuatan. Jadi semua perbuatan Allah karena Allah Qayyum, dan semua sifat Allah karena Allah Hayyun Maha hidup. Makanya jemaah sekalian, Hayyun Qayyum dalam doa memiliki keberkahan yang sangat dahsyat. Tadi di awal telah disampaikan hadis Anas. Doa dijamin oleh Nabi SAW, diterima oleh Allah apabila Anda menyampaikan doa itu dengan Hayyun Qayyum. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Subhanallah, sebagian orang berdoa to the point. Ya Allah, kasihkan aku uang. Ya Allah, kasihkan aku sehat. Ya Allah. Cuma sekalian, di antara adab yang sangat penting dalam berdoa, sebelum Anda meminta, agungkan Allah terlebih dahulu. Agungkan Allah, katakan Alhamdulillah. Agungkan Allah, katakan Ya Hayyu Ya Qayyum. Agungkan Allah, katakan Allahumma Ya Qarib. Allahumma Ya Mujib. Allahumma Ya Rahman. Allahumma Ya Rahim. Semakin banyak nama-nama Allah
Anda sebutkan sebelum Anda meminta, berarti Anda telah mengagungkan sebelum Anda meminta. Dan inilah salah satu rahasia doa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kita mendahulukan pengagungan sebelum menyampaikan permintaan. Baik. Berikut penulis berdoa dengan nama Al-Qayyum. Pertama, doa ibadah. Seluruh ciptaan Allah tidaklah berdiri sendiri. Betul. Tidak ada ciptaan Allah yang berdiri sendiri. Dan apabila ada seorang manusia yang merasa berdiri sendiri, ini dinamakan dengan kesombongan. Ini dinamakan dengan kesombongan. Dalam surat Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala, Al-Lail ayat ke-8. Al-Lail ayat ke-8. Kita ambil ayat 8, ayat 9 dan ayat 10. 8, 9, 10. Baik. Allah berfirman, wa amma man bakhila wastaghna. Dan barang siapa yang bakhil alias kikir, wastaghna dan merasa cukup. Nah, ini kaitannya. Siapa yang bakhil, wastaghna dan merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna. Dan dia pun mendustakan terhadap al-husna, yaitu kebenaran, artinya Al-Quran. Ini ada 3 kejahatan. Pertama, bakhila, yaitu kikir. Yang kedua, wastaghna, merasa cukup. Saya nggak butuh pulang, saya nggak butuh pulang, saya nggak butuh pulang, merasa cukup. Ini nomor 2. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan Al-Quran. Ini 3. Apabila dalam diri seorang terdapat 3 kejahatan ini, perhatikan ayat yang ke-10. Fasanu yassiruhu lil usra. Maka kami akan memudahkannya menuju kesulitan. Ini dahsyat sekali. Allah berikan kemudahan, tapi ujung-ujungnya adalah kesulitan. Saya berikan contoh. Seseorang dengan 3 kejahatan ini, pertama dia orang yang bakhil, kikir, kedua dia pun orang yang merasa nggak butuh orang lain, nomor 3 dia pun orang yang nggak percaya dengan banyak ayat Al-Quran. Apa yang terjadi? Allah bilang, akan kuberikan kemudahan baginya menuju kesulitan. Kemudahan menuju kesulitan. Maksudnya apa? Saya berikan contoh. Hari ini Anda mengajukan pinjaman sebanyak 200 miliar. Dimudahkan Anda dapatkan. Besok Anda mengajukan pinjaman lagi. Dimudahkan. Kemudian mengajukan pinjaman lagi. Dimudahkan. Dimudahkan. Sampai akhirnya Anda terkungkung. Nggak bisa menyelesaikan seluruh pinjaman. Masuk penjara dan melarat. Apa yang terjadi? Allah berikan kemudahan pertama. Lalu kemudahan kedua, lalu kemudahan yang ketiga, sampai akhirnya Anda jatuh dalam kesulitan. Subhanallahil azim. Hati-hati. Hati-hati, ini salah satu hukuman Allah Azza wa Jalla, bahwa Allah buka satu pintu kemudahan, Allah buka lagi satu pintu kemudahan, Allah buka lagi pintu kemudahan yang ketiga, sampai akhirnya Anda jatuh dalam kesulitan, di mana Anda nggak bisa bangkit lagi. Anda nggak bisa bangun lagi. Hal seperti ini sangat banyak dalam kehidupan kita. Saya tadi hanya menyebutkan contoh dalam hal keuangan. Nah, kalau Anda bertanya, kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Karena terjadi 3 kejahatan. Pertama, bakhila, kikir, tidak dermawan. Wastaghna, merasa nggak butuh orang lain. Dan yang ketiga, wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya dengan Al-Quran. Ini 3 kejahatan. Kalau ada dalam diri seseorang 3 kejahatan ini, maka Allah akan memberikannya kemudahan dan ujungnya jatuh kepada kesulitan. Hati-hati. Kembali kepada buku kita, penulis berkata, seluruh ciptaan Allah tidak berdiri sendiri. Kita membutuhkan orang lain.
Kita membutuhkan, jangankan untuk makan, untuk tersenyum saja kita butuh orang lain. Betul nggak? Anda bisa senyum tanpa orang lain? Coba aja. Jadi untuk senyum, untuk tertawa, itu perbuatan yang paling ringan. Ternyata Anda membutuhkan orang lain. Dan ini membutuhkan bahwa manusia tidak berdiri sendiri. Tapi manusia membutuhkan selain dirinya. Nah, orang-orang yang merasa butuh dengan yang lain, tentu seharusnya dia menjadi rendah hati. Kalau Anda nggak mandiri, Anda tahu, Anda sadar butuh banyak orang, rendah hatilah dengan semua orang. Melainkan penuh rasa butuh kepada Al-Hayyu yang maha hidup dan Al-Qayyum yang maha menjaga dan maha mengurus. Yang menghidupkan dan mengurus segala-galanya. Dialah yang maha mengurus segala perkara para penghuni langit dan bumi. Dan yang menjaga segala keteraturan rezeki dan seluruh keadaan mereka. Baik. Agama ini, ibu sekalian, memerintahkan kita agar memiliki rasa butuh hanya kepada Allah. Maka ketika hari ini kita pelajari Al-Qayyum maha mengurus, tadi penulis mengatakan, kalau Anda tahu Allah maha mengurus, lepaskan segala urusanmu dari manusia dan serahkan kepada Allah. Segala kebutuhan-kebutuhan ini gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada manusia tidak diajarkan dalam agama kita. Bahwa kita saling membantu, iya. Tapi soal rasa butuh, nggak boleh Anda melihat siapapun sebagai kebutuhan. Ada seorang laki-laki menjumpai Nabi kita SAW. Beliau berkata, ya Rasulullah, ausini wa aujiz. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat, tapi jangan panjang-panjang. Sepertinya laki-laki ini terburu-buru. Kata Nabi SAW, kalau begitu 3 nasihat. Nasihat pertama, idza qumta ila salati fasalli salata muaddi. Kata Nabi, setiap kali kamu berdiri untuk salat, katakan kepada dirimu, jangan-jangan ini salat yang terakhir. Kemudian nasihat yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taqul kalaman ta'zuru anhu ghadan. Jangan ucapkan satu kata yang akan engkau sesali di esok hari. Jadi semua kata-kata yang akan menjadi penyesalan, jangan ucapkan sama sekali. Maksud Nabi apa? Maksud Nabi, berpikirlah baru bicara. Karena rata-rata orang bicara dulu baru berpikir. Semua orang yang bicara baru berpikir akan menyesal. Tapi semua orang yang berpikir baru berbicara pasti tidak akan menyesal. Maka nasihat Rasulullah yang kedua, jangan ucapkan sebuah kata yang akan menjadi penyesalan. Nasihat Nabi yang ketiga ini yang ada hubungannya dengan kajian kita. Kata Nabi SAW, wajma'il ya'sa mimma fi aidin nas. Kata Nabi SAW, berputus asalah terhadap semua manusia. Berputus asalah terhadap semua manusia. Jadi Anda nggak boleh melihat manusia sebagai harapan. Anda nggak boleh melihat semua manusia sebagai optimisme. Perhatikan jemaah sekalian. Seseorang yang terlanjur Anda anggap sebagai harapan, Anda akan merendahkan diri di depannya. Anda akan menjadi budak di hadapannya. Kemerdekaan Anda, kebebasan Anda hilang begitu Anda telah melihat seseorang menjadi sebuah harapan. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan melihat manusia, siapapun orangnya sebagai harapan. Terus siapa harapan kita satu-satunya adalah Al-Qayyum yang maha mengurus. Yang maha mengurus.
Jadi inilah 3 pesan Nabi tadi. Apabila melakukan salat, anggaplah ini salat yang terakhir. Yang kedua, jangan ucapkan sesuatu yang akan kau sesali. Dan yang ketiga, jangan melihat manusia sebagai harapan. Lihatlah semua manusia dengan pandangan putus asa. Sehingga nggak berharap. Si fulan ini banyak uang. Jangan berharap. Si fulan ini jabatannya tinggi. Jangan berharap. Si fulan ini orangnya baik. Jangan berharap. Lihat semua manusia dengan pandangan putus asa. Tidak boleh meletakkan dan membangun harapan pada seorang manusia. Kenapa demikian? Jawabannya sangat masuk akal. Jawaban pertama adalah jawaban secara akidah. Kalau Anda telah melihat seseorang sebagai harapan, maka Anda akan merendah. Maka Anda akan bergantung kepadanya. Dan ini merusak akidah Anda. Karena seseorang hanya boleh merendah di depan yang maha tinggi. Anda nggak boleh merendah di depan yang sama-sama rendah. Anda membutuhkan dia soal uang, betul. Tapi dia membutuhkan Anda soal persahabatan. Jadi Anda sebenarnya sama-sama butuh. Anda butuh uang dia, betul. Tapi dia juga butuh Anda sebagai seorang sahabat. Bahkan, rasa butuhnya terhadap persahabatan lebih tinggi daripada rasa butuh Anda terhadap uang. Jadi jemaah sekalian, ini satu pesan yang sangat luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, lihatlah semua manusia dengan pandangan putus asa. Jangan jadikan orang apapun statusnya, apapun kekuatannya, jangan melihat manusia sebagai harapan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Yang kedua, al-qayyum adalah timbangan kata fa'il dari kata qama yaqumu, diambil dari firman Allah, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Penulis mengatakan kata qayyum diambil dari kata dasar qa'im. Pada ayat 33 dalam surat Ar-Ra'd, Allah berfirman, afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Maka apakah Rabb yang menjaga setiap diri terhadap apa yang telah diperbuatnya? Jadi Anda lihat dalam ayat ini, ada kata qaim yang artinya menjaga. Dari kata qaim inilah muncul kata al-qayyum yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala maha menjaga dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengurus. Berikutnya, beliau mengatakan, siapa saja yang mengetahui makna al-qayyum, niscaya ia tidak akan menyibukkan diri secara berlebihan terhadap dunia. Karena Allah telah mengurus dan menjaga segala-galanya. Jemaah sekalian, sesibuk apapun Anda mencari uang, Anda tidak akan dapatkan lebih dari apa yang ditetapkan oleh Allah. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan oleh Allah, Allah telah menetapkan berapa uang yang Anda dapatkan hari ini. Berapa rezeki yang Anda dapatkan besok. Semuanya sudah ditetapkan. Secapek apapun Anda nyari uang, yang akan Anda peroleh tidak akan lebih dari ketetapan itu. Kenapa? Itulah Al-Qayyum. Allah maha mengurus. Dan semuanya telah diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari nama Al-Qayyum ini seharusnya kita lebih tenang. Karena urusan hidup kita diurus sendiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa Anda bayangkan kalau hidup Anda diurus oleh seseorang. Tentu hidup ini akan amburadul. Atau bahkan ketika Anda sendiri yang mengurus hidup Anda pun akan amburadul. Akan banyak kekacauan-kekacauan. Bagaimana Anda akan mengurus hidup? Apa yang terjadi besok Anda nggak tahu. Apa yang terjadi lusa Anda nggak tahu. Bahkan apa yang terjadi 1 jam yang akan datang Anda pun nggak tahu. Sementara Allah Azza wa Jalla, Allah mengurus Anda dan Allah tahu segala-galanya. Besok, lusa, semuanya Allah tahu.
Siapa musuh Anda nggak tahu. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Siapa orang-orang yang memendam benci, siapa orang-orang yang merencanakan kejahatan kepada Anda, semuanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah mengurus Anda dengan kemahakayaannya yang tiada terbatas. Allah mengurus Anda dengan kekuatannya yang tiada terkalahkan. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah Al-Qayyum, bahwa Allah Maha mengurus. Dan Allah tidak biarkan kita mengurus hidup kita. Allah pun tidak serahkan hidup kita diurus oleh orang lain. Tapi Allah sendiri yang mengurusnya. Maka hendaknya kita lebih tenang dalam hidup. Jangan lagi terlalu gelisah. Bagaimana besok, bagaimana tahun besok, bagaimana kalau pensiun. Jamaah sekalian, Allah sudah urus belum? Kehidupan Anda setahun yang akan datang, Allah sudah urus belum? Sudah. Kalau Allah sudah urus, sudah tenang saja. Yang mengurus hidup Anda adalah yang Maha Penyayang. Lalu kenapa lagi kita bimbang? Kenapa kita lagi bergelisah hati? Baik. Niscaya tidak akan sibuk berlebihan terhadap dunia. Karena Allah telah mengurus dan menjaga segalanya. Bahkan ia akan sibuk melaksanakan apa yang dibebankan kepadanya oleh Rabb yang Maha melindungi dan Maha mengurus segala perkara. Baik sibuk secara ilmu ataupun sibuk secara amal. Jadi, menempatkan kesibukan. Ada bagian-bagian hidup Anda sudah diurus oleh Allah. Nah, apa yang sudah diurus oleh Allah dalam hidup Anda nggak perlu lagi sibuk untuk hal itu. Tetapi apa yang tidak diurus Allah untuk Anda, itulah yang seharusnya menjadi kesibukan Anda. Maksud saya begini, rezeki Anda udah diurus Allah bukan? Jangan lagi jadikan itu kesibukan yang berlebihan. Masa depan Anda udah diurus Allah bukan? Allah sudah mengurusnya, jadi jangan jadikan itu sebagai kesibukan. Jadi jangan letakkan kesibukan Anda pada hal-hal yang memang udah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di mana Anda letakkan kesibukan itu? Berikan kesibukan Anda pada hal-hal yang memang diamanahkan oleh Allah untuk Anda. Allah amanahkan Anda untuk salat, wa aqimus salah. Allah amanahkan Anda untuk berzikir. Allah amanahkan Anda untuk tilawah. Allah amanahkan Anda untuk berbuat kebaikan. Jadi, berikan kesibukan Anda untuk apa yang menjadi amanah Allah atas Anda. Dan jangan jadikan kesibukan Anda untuk apa yang sesungguhnya telah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak banyak orang yang belajar sehingga manusia pun keliru menempatkan kesibukan itu. Kita menjadi gelisah sekali karena kita sibuk dengan yang udah diurus oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu tidak berarti Anda nggak perlu bekerja. Tidak berarti Anda harus berpangku tangan. Berpangku tangan atau malas tercela dalam agama kita. Tapi maksudnya bahwa apa yang telah diurus oleh Allah tak lagi harus menjadi kegelisahan. Jangan gelisah lagi soal rezeki. Jangan gelisah lagi tentang masa yang akan datang. Karena itu semuanya telah diurus oleh Allah. Kita harus bekerja, tapi bagaimanapun Allah telah mengurus. Hasilnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang saya hormati, maka Al-Qayyum ini seharusnya mendorong jiwa kita untuk betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia telah mengurus segala-galanya. Berikutnya pada halaman 43 dalam judul doa permohonan. Penulis berkata Al-Hayyu dan Al-Qayyum tersebut dalam zikir istighfar yang bersangkutan menjadi diampuni meskipun ia menanggung dosa karena melarikan diri dari medan pertempuran. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullah,
alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Coba lihat bacaannya sekali lagi. Astaghfirullah. Betul? Astaghfirullah. Benar? Baik. Alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Betul? Anda punya dua bacaan, dua qiraah. Anda boleh membacakan al-hayyul qayyum dan Anda boleh membacakannya dengan fathah. Al-hayyal qayyuma. Kalau Anda baca al-hayyal qayyum, berarti dia kembali kepada Allah. Astaghfirullah. Al-hayyal qayyum. Nah, tapi Anda juga boleh membacakannya dengan al-hayyul qayyum. Nah, kalau Anda bacakan al-hayya, berarti dia menjadi kata sifat. Bersambung dengan sebelumnya. Tapi kalau Anda bacakan al-hayyu berarti dia merupakan ungkapan baru. Merupakan pernyataan baru. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Alladzi la ilaha illahu, yang tiada ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali dia. Al-hayyal qayyum, yang maha hidup. Al-qayyum, maha mengurus. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Saya lihat tadi pagi sebagian ulama kita mengatakan di antara Ismul A'zam, tadi kita sudah sebutkan Ismul A'zam salah satunya Al-Hayyul Qayyum. Lalu di antara Ismul A'zam adalah gabungan Allah dengan La ilaha illahu. Di sini Anda lihat Astaghfirullah alladzi la ilaha illahu. Gabungan Allah dengan la ilaha illahu ini pun termasuk Ismul A'zam. Maka kalau Anda berdoa misalnya Anda katakan, Ya Allah la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang diibadahi selain dirimu. Itu oleh sebagian ulama dianggap dan disebutkan Ismul A'zam juga. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Siapa Allah? Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada yang berhak diibadahi dalam kebenaran kecuali hanya dia. Al-hayyul qayyum, dialah yang maha hidup. Al-qayyum, maha mengurus. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Apa perbedaan astaghfiru dengan atubu? Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Apa bedanya? Astaghfirullah untuk yang berlalu. Wa atubu ilaih untuk yang akan datang. Jadi seakan-akan Anda mengatakan, Ya Allah, masa laluku penuh dengan dosa, astaghfirullah. Dan masa depanku pun rawan terhadap dosa, wa atubu ilaik. Berikan aku taubat untuk yang akan datang. Anda tahu, di antara rukun taubat, berjanji tidak mengulangi. Maka kita ingin taubat Allah untuk yang akan datang. Maksudnya Allah berikan kita kemampuan tidak mengulang lagi. Baik. Anda lihat istighfar ini diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menetapkan waktu. Berarti istighfar ini boleh Anda bacakan kapanpun. Astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Anda boleh membacakannya kapanpun. Selesai salat, atau misalnya sebelum salat, atau misalnya sambil jalan. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan istighfar ini tanpa membatasi waktu. Maka Anda boleh membacakannya kapanpun. Baik. Tambahan Al-Azim mungkin nanti akan kita temukan dalam Asmaul Husna Al-Azim. Itu pun riwayatnya sahih. Astaghfirullah Al-Azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Nabi, barang siapa yang membacakan istighfar ini, diampunilah dosa masa lalunya meskipun ia
memiliki dosa melarikan diri dari medan jihad atau medan pertempuran. Berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan pernyataan setan yang menebus dirinya dari Abu Hurairah dengan mengajarkan keutamaan ayatul kursi. Jadi ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Hurairah untuk menjaga Baitul Mal. Kalau sekarang ada bank, kalau di zaman Nabi tidak ada bank, yang ada Baitul Mal. Di Baitul Mal ini disimpan zakat dan kekayaan negara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Hurairah untuk menjaga Baitul Mal itu. Pada suatu malam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat ada seseorang yang datang mengendap-endap dan berencana melakukan pencurian. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangkap. Tapi pencuri minta belas kasihan, akhirnya dilepaskan. Pagi harinya Rasulullah bertemu dengan Abu Hurairah. Nabi kita bertanya, "Wahai Abu Hurairah, bagaimana hasil tangkapanmu semalam?" Ini tentu mukjizat. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu belum bercerita, Nabi sudah terlebih dahulu memberitahu. Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku melepaskannya karena dia minta belas kasihan." Kata Nabi, nanti malam dia akan datang lagi. Pada malam kedua, ternyata datang lagi. Dan pada malam ketiga, datang lagi. Akhirnya Abu Hurairah mengatakan, "Saya nggak akan melepaskan kau. Dan saya akan membawamu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu si pencuri mengatakan, "Jangan bawa aku ketemu dengan Nabi." Kata Abu Hurairah, "Kamu siapa?" Beliau mengatakan, saya adalah jin. Lalu Abu Hurairah mengatakan, "Coba perlihatkan bentuk aslimu." Maka dia memperlihatkan tubuh aslinya. Jin ada yang berjenis anjing, dan ada jin yang berjenis ular, ya kan? Dan jin yang bertemu dengan Abu Hurairah menampakkan wajah aslinya dalam bentuk anjing. Dan biasanya jin ini menjelma menjadi anjing yang hitam. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Al-kalbul aswadu syaitan." Anjing hitam adalah setan. Kenapa setan suka dengan yang warna hitam? Kucing hitam, ya. Kadang-kadang juga setan bisa menjelma menjadi kucing hitam. Karena setan diciptakan Allah dari api. Dan warna hitam, warna memiliki suhu panas melebihi warna lain. Jadi ini hitam, ini putih. Putih itu cenderung lebih dingin. Dan hitam itu cenderung lebih panas. Maka setan selalu menjelma menjadi kucing hitam atau menjadi anjing hitam. Kembali kepada hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Saya tidak akan melepaskan kamu sebelum kamu ajarkan satu kata yang membuat manusia terlindung dari kejahatan kalian." Akhirnya setan itu mengatakan, "Bacakanlah ayatul kursi. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum," sampai akhir. Siapapun manusia yang membacakan itu, niscaya kami tidak bisa lagi mengganggunya. Setelah itu Abu Hurairah melepaskannya. Pagi hari, Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Ama innahu qad sadaqa wa huwa kadhub." Wahai Abu Hurairah, setan itu memang pendusta, tapi kali ini dia benar. Kata Nabi, dia pendusta, namun kali ini dia benar. Perhatikan bagaimana objektifnya Rasulullah. Memang setan ini pendusta, betul. Tapi kali ini dia benar. Jadi tidak berarti karena dia pendusta berarti semuanya dusta. Begitu hari ini setan menyebutkan kebenaran, Nabi akui kebenaran itu walaupun aslinya dia adalah
pendusta. Maka perhatikan dalam hadisnya, agar terlindung dari setan, Nabi bersabda, "Idza awaita ila firasyik," apabila engkau hendak tidur, tidur siang, tidur malam. Tidur malam. Kenapa? Karena Nabi bersabda awaita. Awa dalam bahasa Arab digunakan untuk tidur malam. Apabila engkau akan tidur di malam hari, maka bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafid wa la yaqrabannaka syaitan hatta yusbih. Apabila engkau membacakan itu jelang tidur, maka akan ada yang menjagamu sampai bangun. Dan yang kedua, tidak akan ada setan yang mendekatimu sampai bangun. Nah, ini diajarkan kepada anak-anak kita atau kepada cucu kita. Tidak salah kalau misalnya mau tidur, jamaahkan dengan anak yang belum hafal. Dengan cucu yang belum hafal, ayo kita zikir bersama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai akhir. Nah, kalau seorang yang sedang datang halangan, seorang yang datang halangan bagaimana? Apakah dia baca atau tidak baca? Ayat Al-Quran ada dua. Ada ayat Al-Quran yang murni tilawah dan ada ayat Al-Quran yang bersifat zikir. Orang-orang yang sedang datang halangan tidak boleh baca Al-Quran dalam bentuk tilawah. Ambil Quran saya baca dulu deh juz 1 gitu. Enggak boleh. Karena orang yang berhalangan tidak boleh baca Quran bersifat tilawah. Adapun membaca Al-Quran yang bersifat zikir, hukumnya dibenarkan. Salah satunya adalah membacakan ayatul kursi menjelang tidur. Atau misalnya ada yang wafat lalu Anda katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, itu ayat Al-Quran, kamu lagi halangan. Oh, nggak jadi masalah. Semua ayat-ayat Al-Quran dalam penggunaan zikir boleh dibacakan orang yang berhalangan. Tetapi ayat Al-Quran dalam bentuk tilawah tidak boleh bagi orang yang berhalangan. Wallahu ta'ala a'lam. Jemaah sekalian, demikian kajian kita hari ini. Yang akan datang insya Allah nama Allah yang ke-11 yaitu Al-Awwal. Ya, kita agak lebih cepat sedikit, sedang sedang kurang sehat. Iya, kecapean kayaknya. Mohon maaf kalau ada pertanyaan, nggak ada masalah. Kita diskusi. Ya, pertanyaan terkait dengan tema kita ataupun secara umum dipersilakan. Iya, Ibu. Iya. 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 Dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi." Coba lihat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Dan bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakang. Malaikat ini bukan malaikat yang bertugas mencatat amal. Tapi malaikat pada ayat 11 ini dinamakan dengan malaikat hafazah. Jadi setiap orang dikawal dengan dua malaikat. Ada malaikat di depan dan ada malaikat di belakang. Apa fungsi dari malaikat ini? Yahfazunahu min amrillah. Malaikat-malaikat ini menjaganya dari malapetaka. Sehingga kadang-kadang kita naik kendaraan, tiba-tiba di depan ada yang melintas. Atau kita harus rem mendadak.
tahu tidak bahwa rem mendadak itu sesungguhnya bukan itu gerakan di luar rencana kita. Nah, rem mendadak atau yang dinamakan dengan gerak apa itu? Nah, gerakan refleks itu, begitulah orang psikologis menyebutnya, itu gerakan refleks. Tapi dalam agama itu bukan gerakan refleks. Itu adalah gerakan malaikat yang ada di depan Anda. Gerakan malaikat yang ada di depan Anda. Dan di belakang kita pun, apa namanya, ada malaikat yang menjaga juga. Nah, maka ada malaikat yang menjaga di depan, ada malaikat yang menjaga di belakang. Tahun 2013, selesai sholat subuh, saya naik motor untuk menyampaikan kajian di Pasar Induk. Pagi masih sepi jalan, saya santai saja naik motor. Tiba-tiba truk besar milik DHL itu besar sekali. Rupanya karena jalanan kosong dia ngebut. Dia nggak sadar kalau saya di depan, jadi saya tabrak dengan motor saya. Akhirnya saya di bawah truk itu selama kurang lebih 200 meter. Dan kepala saya persis di depan roda itu, roda depan ini. Alhamdulillah saya terlindungi karena ada motor begini saya pegang. Saya diseret saja oleh truk itu. 200 meter. Begitu akhirnya dia berhasil melakukan pengereman, semua orang berkumpul, saya pun keluar dari bawah truk. Orang-orang bilang, jenazahnya mana? Padahal saya berdiri, alhamdulillah nggak ada masalah. Alhamdulillah jangankan berdarah gitu, selembar kain baju saya pun tidak ada yang sobek, alhamdulillah. Maksudnya apa? Allah Maha menjaga. Allah Maha menjaga. Kita udah ditabrak di bawah truk di depan begini, roda depan. Selama 200 meter. Tapi Allah Azza wa Jalla, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, coba dengar, Allah subhanahu wa ta'ala, apabila telah mengirimkan satu ujian, berarti Allah akan mengirimkan nikmat. Sampai-sampai sebagian ulama kita mengatakan, lebih banyak nikmat Allah datang melalui ujian daripada tanpa ujian. Nikmat Allah melalui ujian lebih banyak daripada tanpa ujian. Maka Anda nggak boleh lagi melihat ujian Anda dengan kebencian. Karena semua ujian datang akan membawakan nikmat. Alhamdulillah setelah saya hari itu ditabrak, beberapa kawan-kawan datang, Ustadz, mulai hari ini jangan lagi naik motor. Akhirnya saya dibelikan mobil waktu itu. Jadi ujian kemudian Allah berikan. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi maksud saya adalah setiap orang ada malaikat yang menjaga di depan dan di belakang. Tetapi kata Nabi SAW, apabila dalam catatan Allah akan terjadi kecelakaan di depan, maka malaikat yang di depan minggir. Dan apabila dalam catatan Allah akan terjadi kecelakaan dari belakang, maka malaikat yang di belakang akan menyingkir. Nah, ini artinya kalau tidak ada catatan kecelakaan Anda di depan Allah, maka sebahaya apapun di belakang dan di depan itu nggak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Nah, kaitannya dengan pertanyaan, Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum Maha mengurus, Al-Qayyum Maha menjaga. Sementara ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kita, dan itu banyak sekali, bukan cuma satu. Itu malaikat yang dua ini menjaga Anda hanya dalam perjalanan. Begitu Anda tidur malam, ada lagi malaikat yang akan mendampingi Anda. Kata Nabi SAW, apabila seseorang akan tidur, kemudian ia bersuci, lalu tidur dalam keadaan suci, maka akan masuk ke dalam selimutnya malaikat yang akan menjaganya sampai pagi. Sehingga mimpinya tidak ada mimpi buruk. Sehingga sihir pun tidak terjadi, guna-guna pun tidak terjadi. Nah, ini malaikat lain yang akan menjaga juga. Jadi, sangat banyak malaikat yang menjaga. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum Maha menjaga. Allah Subhanahu wa taala menjaga kita antara lain dengan menugaskan malaikat-malaikat tersebut.
dengan menugaskan malaikat-malaikat penjaga. Jadi apakah Allah menjaga secara langsung? Iya, Allah menjaga secara langsung, tapi juga dengan melalui malaikat-malaikat penjaga. Apakah Allah tidak mampu menjaga secara langsung? Allah mampu menjaga semuanya, langit dan bumi dalam satu waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat karena Allah adalah raja. Karena Allah adalah raja. Seandainya Allah bukan Al-Malik, bukan raja, Allah akan langsung menjaga. Tapi karena Allah raja, Allah tugaskan, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini. Dan dalam proses penjagaan semua malaikat ini pun dikendalikan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, pertanyaan kedua. Ya, Ibu silakan. Waalaikumsalam. Ya Rabb, ya Rabb. Amin, amin. Hmm. Ya, ya. Pada, oh ya, Allah yubarik fik. Pertanyaan yang pertama, bagaimanapun kita sebagai istri dapat tanggung jawab dari suami. Iya, kita dapat tanggung jawab. Dan dari seluruh pengeluaran suami, pahala terbesarnya adalah apa yang diberikan kepada istri. Nah, kita tidak setuju dengan suami yang memberikan uang dengan nama nafkah. Tapi dengan nama karena Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis, Nabi bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu ala raqabah. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. A'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi, uang yang kalian keluarkan untuk jihad fi sabilillah. Nomor 2, uang kalian keluarkan untuk membebaskan seorang budak. Nomor 3, uang yang kalian keluarkan untuk kebutuhan keluarga. Kata Nabi SAW, pahala terbesar dari ketiganya adalah yang dikeluarkan untuk kebutuhan keluarga. Jadi ini kabar gembira sampaikan kepada para suami. Supaya dia lebih banyak ngasih uang. Kasih tahu, ternyata pengeluaran kamu untuk orang yang berjihad, pengeluaran kamu untuk membebaskan budak-budak saya, dan pengeluaran kamu untuk rumah ini yang paling besar pahalanya adalah pengeluaran untuk rumah kita. Nah, namun walau demikian, itu adalah tanggung jawab seorang suami kepada kita, tapi kita nggak boleh menjadikan tanggung jawab itu sebagai ketergantungan. Kita nggak boleh jadikan tanggung jawab itu sebagai optimisme dan harapan. Kenapa? Karena di balik uang suami ada yang maha memberi rezeki. Ini hari ini suami ngasih uang Anda misalnya 1 miliar. Ngomong aja gak apa-apa. Tapi yang ngasih suami uang sebanyak itu siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah ketergantungan kepada yang memberi suami, bukan kepada suami yang memberi. Ketergantungan kita, harapan kita, optimisme kita adalah kepada yang memberi kepada suami, bukan kepada suami yang memberi. Suami ini hanya perantara saja. Suami kita pun nggak dapatkan uang itu kalau Allah nggak ngasih.
Maka jadikanlah harapan kepada Allah yang memberikan kepada suami. Maka begitu suami memberikan uang, yang pertama kali ucapkan adalah nama Allah. Alhamdulillah. Semoga kamu semakin sehat. Jangan sampai Anda nggak sebutkan nama Allah. Karena uang ini sampai kepada suami melalui kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Maka begitu suami ngasih uang, yang pertama kali sebutkan nama Allah. Alhamdulillah. Nah, dan yang kedua, ucapkan terima kasih kepada suami. Karena Nabi bersabda, "Man la yashkurin nas, la yashkurillah." Seseorang yang tidak berterima kasih kepada orang lain, berarti dia pun tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi kalau Anda ingin berterima kasih kepada Allah, berterima kasihlah kepada manusia. Ucapkan nama Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih, Masya Allah, terima kasih. Ucapkan jazakallahu khairan. Nah, ini dia. Jadi berharaplah bukan kepada suami, karena suami ini hanya perantara. Tapi jadikanlah harapan itu kepada zat yang memberikan suami uang, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bencananya terjadi nanti. Kalau sudah terbiasa bertahun-tahun berharap dan bergantung kepada suami, semisal suami mendahului, kita akan stres. Kita akan goncang. Kita akan gelisah berlebihan. Kenapa gelisah berlebihan? Terlanjur bertahun-tahun bergantung kepada suami. Berharap kepada suami. Dan hari ini takdir membuka pintu untuk dia pergi duluan. Dan kita pun gelisah berlebihan. Gelisah Anda berlebihan karena bergantung salah alamat. Seandainya kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, dari dulu kita bergantung kepada Allah, berharap, optimis kepada Allah, maka kepergian suami hari ini tidak akan membuat kita hilang harapan. Saya hilang seseorang, tapi saya nggak hilang harapan. Karena dalam hidup saya nggak pernah jadikan manusia harapan. Jadi ini ilmu juga. Jangan jadikan manusia harapan, karena manusia setiap saat pergi. Tapi jadikan harapan Anda yang tidak pergi karena dia abadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengenai pertanyaan yang pertama. Adapun pertanyaan yang kedua, menjelang tidur, kita membacakan ayatul kursi. Karena kita banyak minum, maka jam 2 kita pun ke kamar mandi. Lalu kita tidur lagi. Untuk tidur lagi ini, perlukah baca ayatul kursi? Jawabannya tidak. Anda membacakan zikir berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Setelah itu Anda tidur. Yang terbaik setelah itu jangan langsung tidur, ucapkan doa. Kata Nabi dalam hadis sahih, siapa yang terbangun malam hari, terbangun, bukan bangun. Kalau bangun tuh nggak tidur lagi. Kalau bangun dan tidur lagi ini namanya terbangun. Kata Nabi, siapa yang terbangun lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi SAW, apabila setelah itu dia berdoa, doanya pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka di antara waktu yang sangat berkah berdoa, di antara waktu yang sangat berkah berdoa, begitu Anda terbangun malam hari, cepat Anda sebutkan nama Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu sambung subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Doa terbaik Anda antara Allahumma barik hadhil ailah. Ya Allah berkahi keluarga ini. Ya Allah berkahi keluarga ini. Wa qina syarra ma qadait. Dan jauhkan kami dari segala keburukan.
Atau silakan mau doa apapun, Rasulullah berikan janji. Rasulullah berikan jaminan bahwa doa Anda setelah membacakan zikir tadi, doa yang diterima oleh Allah. Doanya duduk atau berbaring? Doanya sambil Anda berbaring. Anda berbaring la ilaha illallah sampai akhir, kemudian saya lanjutkan dengan doa. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi tidak lagi membacakan ayatul kursi. Ya, pertanyaan berikutnya. Ya. Waalaikumsalam, Masya Allah. Al-Hafidh dan iya. Iya, di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang akan datang masih jauh sekali, yaitu Al-Hafidh. Allah Maha menjaga. Fallahu khairun hafidha. Allah berfirman, Allah adalah sebaik-baik yang menjaga. Dan sekarang ini kita berbicara tentang Al-Qayyum, yang Maha mengurus. Yang Maha mengurus. Tadi Al-Qayyum juga bisa diartikan dengan Maha menjaga. Al-Hafidh artinya Maha menjaga. Berarti ada dua nama Allah dengan pengertian Maha menjaga. Nah, lantas apa perbedaannya Al-Hafidh dengan Al-Qayyum? Kalau Al-Qayyum itu bisa berarti Maha menjaga. Maha menjaga dalam Al-Qayyum dalam arti kata mengurus. Maha menjaga dalam Al-Qayyum artinya Maha mengurus. Bagaimana Allah menjaga dalam Al-Qayyum artinya Allah urus A, Allah urus B, Allah urus C, dan lain-lain. Allah Maha mengurus. Itulah pengertian menjaga dalam Al-Qayyum. Nah, adapun pengertian Al-Hafidh, Allah Maha menjaga dalam Al-Hafidh, maksudnya adalah menjaga dari bahaya. Menjaga dari bahaya. Jadi dengan demikian, Al-Qayyum lebih luas. Karena Al-Qayyum Maha menjaga seseorang dengan memberikan segala kebutuhan-kebutuhan. Allah menjaga saya dengan memberikan uang, Allah menjaga saya dengan memberikan kesehatan, Allah menjaga saya dengan memberikan perlindungan. Itulah Al-Qayyum yang Maha menjaga dengan mengurus segala-galanya. Adapun Al-Hafidh adalah yang Maha menjaga dari bahaya. Sehingga pengertian Al-Hafidh lebih sempit daripada Al-Qayyum. Karena Al-Hafidh yang Maha menjaga dari bahaya, kalau Al-Qayyum Maha menjaga dengan memberikan segala kebaikan. Dengan memberikan segala kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Jadi Al-Qayyum lebih kuat daripada Al-Hafidh. Ya, pertanyaan berikutnya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Iya, Masya Allah. Jadi, memang masih banyak orang, itu sudah takdirnya seperti ini. Emang itu takdir, tapi ini kesalahan dia dari dulu. Misalkan anak hari ini gagal dalam ujian. Lalu kita bilang bagaimanapun ini udah takdir. Lalu datang pihak lain mengatakan, oh ini bukan takdir, ini dari dulu memang malas belajar. Jamaah sekalian yang saya hormati, takdir Allah dinamakan takdir setelah terjadi. Adapun besok, itu belum takdir. Maka ada namanya qada dan qadar. Qada sebelum terjadi dinamakan qada. Kematian saya, kematian kita semua kan belum terjadi. Itu namanya qada.
Tapi kelahiran kita udah terjadi, itu dinamakan dengan qadar. Itu dinamakan dengan takdir. Jadi semua kejadian yang telah terjadi itu dinamakan dengan takdir. Ini nomor satu. Nomor dua, ini sangat penting. Di antara dosa dalam agama kita, melihat takdir dengan ucapan andai kata. Menyikapi takdir dengan ucapan andai kata. Nggak boleh dalam agama kita. Misalnya, anak ini lulus, anak ini gagal lulus. Gagal, lalu saya bilang, andai kata dia belajar, andai kata dia bimbel, andai kata dia sungguh-sungguh. Tidak boleh mengucapkan andai kata terhadap sebuah takdir. Kenapa? Subhanallah. Semakin banyak andai kata Anda terhadap takdir, semakin sakit takdir itu. Semakin sakit takdir itu. Andai kata dia belajar, Anda sakit. Andai kata dia bimbel, Anda sakit. Andai kata saya ngasih nasihat, Anda makin sakit. 100 andai kata, 100 tusukan luka dalam hati. Maka dalam agama kita jamaah sekalian, kalau takdir itu udah terjadi, mengucapkan andai kata hukumnya haram. Nggak boleh mengucapkan andai kata. Terus apa yang mesti Anda ucapkan apabila takdir telah terjadi? Qadarullah wa ma syaa. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu yang mesti diucapkan setelah takdir terjadi. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Artinya apa? Ini takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Nah, ucapkan qadarullah. Paling tidak qadarullah. Anak kamu gagal. Qadarullah. Ini takdir Allah. Nah, bahwa kemudian dia malas, bahwa kemudian dia nggak bimbel, bahwa kemudian ini semuanya jalan takdir. Ini semuanya takdir. Allah udah takdirkan dan ini hanya jalannya saja. Nah, jadi agama kita ini luar biasa. Ketika Nabi mengatakan, jangan andai katakan, jangan ucapkan andai kata terhadap takdir yang terjadi. Tapi katakan, qadarullah. Gelisah kita itu kita gelisah dengan takdir buruk. Tapi yang membuat kita menjadi sangat gelisah adalah karena andai kata itu. Andai kata dia berusaha, andai kata. Makanya mengucapkan andai kata terhadap sebuah takdir dalam agama kita hukumnya dosa. Kata Nabi SAW, kata Nabi, fa inna law taftahu amal syaitan. Ucapan andai kata kalian terhadap takdir membuka pintu bagi setan. Ucapan andai kata terhadap takdir membuka pintu bagi setan. Maksudnya apa? Setan akan menyeret Anda kepada keburukan lain begitu Anda sudah melakukan andai kata. Ya, akan terjadi kejadian yang lebih buruk lagi. Karena setan akan memanfaatkan ucapan andai kata itu untuk mendorong Anda melakukan yang nggak baik. Agar Anda melakukan yang lebih fatal. Jadi, bukanlah orang yang mengimani takdir, seseorang yang mengucapkan andai kata terhadap takdir. Ya, bahwa ini begini, iya udah, itu sudah selesai. Tidak boleh lagi jadi andai kata. Kita ini orang beriman. Apa yang mesti kita lakukan? Katakan qadarullah. Ini takdir Allah. Ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Iya, pertanyaan berikutnya. Baik. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.